Halo Sobat BMKG, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini Sobat BMKG selalu dalam kondisi sehat dan penuh keberkahan. Mengawali tahun 2021 ini, beberapa wilayah di Indonesia mengalami kondisi cuaca ekstrim dan bahkan beberapa wilayah menimbulkan kondisi bencana seperti misalnya di Aceh, Kepulauan Riau, dan juga di Jawa Timur. BMKG mencatat selama periode 1 sampai dengan 5 Januari 2021, kejadian cuaca ekstrim didominasi oleh kejadian hujan lebat, yaitu sebanyak 32 kejadian. Diikuti oleh hujan lebat yang disertai dengan angin kencang sebanyak 5 kejadian, serta angin kencang atau puting beliung sebanyak 3 kejadian. Pada saat kejadian banjir di wilayah Kepulauan Riau, kami mencatat curah hujan yang terukur pada saat kejadian merupakan yang tertinggi di awal tahun 2021, yaitu mencapai 283 mm pada tanggal 1 Januari 2021. Sebenarnya bagaimana kondisi cuaca di Indonesia pada waktu tersebut dan faktor penggerak cuaca apa saja yang mengendalikan cuaca di Indonesia? Mari kita simak analisisnya. Berdasarkan data dari BMKG, hampir 50% wilayah di Indonesia akan memasuki puncak musim hujan di Januari 2021. Sementara 26% wilayah lainnya akan memasuki puncak musim hujan pada bulan Februari hingga Maret nanti. Puncak musim hujan diprediksi akan terjadi potensi hujan dengan intensitas yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih sering, dan durasi yang lebih lama dibandingkan biasanya. Faktor penggerak terjadinya cuaca signifikan di Indonesia adalah aktifnya monsun dingin Asia yang berdampak pada pertumbuhan hujan dengan intensitas tinggi di sebagian besar wilayah di Indonesia di awal tahun ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada episode ke-9 Weekly Weather Outlook, monsun dingin Asia terjadi akibat perbedaan tekanan udara di benua Asia dengan benua Australia yang kemudian akan menimbulkan angin baratan di sebagian besar wilayah Indonesia yang membawa massa udara yang lembab dan juga penuh dengan uap air. Kemudian angin baratan yang lembab ini akan menjatuhkan hujan di sebagian besar wilayah di Indonesia dan juga di Australia. Angin baratan ini jika berinteraksi dengan faktor lokal seperti misalnya topografi dari wilayah pegunungan dan lembah akan lebih mengintensifkan pembentukan hujan di Indonesia sehingga akan menjadikan potensi cuaca ekstrim yang lebih signifikan di wilayah Indonesia yang diprediksi terjadi hingga Februari nanti. Faktor penggerak cuaca signifikan di Indonesia lainnya yang diprediksi akan aktif adalah fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO di wilayah Indonesia. Fenomena MJO berasosiasi dengan proses konvektif yang akan meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan bagian tengah hingga akhir Januari nanti. Lalu Sobat BMKG, bagaimana prediksi cuaca di Indonesia untuk sepekan ke depan? Berikut informasinya. Dalam seminggu ke depan, sebagian wilayah di Indonesia masih akan diprediksi turun hujan dengan intensitas sampai dengan lebat. Sementara itu, kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan akan terjadi di sebagian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian utara, Maluku, dan Maluku Utara. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Musim hujan telah tiba. Potensi hujan dengan intensitas tinggi akan semakin sering terjadi.
Namun demikian, masyarakat tidak perlu panik dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem ini. Kami menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat datang sewaktu-waktu, seperti misalnya bencana banjir, banjir bandang, ataupun tanah longsor, khususnya pada sobat yang tinggal dan berada di daerah yang rawan terjadi bencana. Masyarakat agar tetap mengupdate informasi dari BMKG, baik itu informasi cuaca, iklim, maupun gempa bumi dari laman BMKG, www.bmkg.go.id, kemudian juga dari media sosial info BMKG, dan juga call center BMKG 196. Dengan selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG merupakan salah satu tindakan preventif dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar kita terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi.